kita semua yang di rumah, dimanapun teman-teman berada, pasti teman-teman selalu sehat, selalu dalam perlindungan Tuhan. Amin. Amin. Oke, yuk kita mau mulai ujian belajar kita hari ini. Kita sama-sama satukan hati dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan, untuk setiap berkat-berkat-Mu yang boleh kami rasakan hingga pada saat hari ini Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami datang kepadamu Tuhan, kami mau memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang berbicara atas setiap kami Tuhan, biar Roh-Mu yang menyertai setiap kami Tuhan. Kau juga berkati teman-teman kami yang ada di rumah atau dimanapun mereka berada, biarlah terus Kau berkati mereka, Kau sertai langkah mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah, kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis tanganku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis padaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis padaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Mujizat, sebab Yesus ajaib, Yesusku ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesusku ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Takkan berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis tanganku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat Tuhan, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib.
kasih yang bagi Kami mencari
selain kau Tuhan. Tiada yang lain di hidup kami, hanya dirimu Tuhan. Selain kau, tiada yang lain. Hadap padaku di surga selain kau, tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagiaku. Tetaplah Yesus selama-lamanya, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagiaku. Tetaplah Yesus selama-lamanya. Selain kau, tiada yang lain. Hadap padaku di surga selain kau, tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagiaku. Tetaplah Allah selama-lamanya, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagiaku. Tetaplah Allah selama-lamanya, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagiaku. Tetaplah Allah selama-lamanya, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagiaku. Tetaplah Allah selama-lamanya, tetaplah Allah selama-lamanya, Yesus selamanya, tetaplah Yesus selama-lamanya.
selama-lamanya. Tetaplah selama-lamanya di kami. Tetaplah Shalom semuanya, nama saya Kevin Chiu. Pada hari ini, kita akan membahas mengenai pasangan hidup. Jika kita membahas mengenai pasangan hidup, akan muncul pertanyaan, apakah jodoh di tangan Tuhan atau di tangan manusia? Kita harus tahu satu hal, bahwa di Alkitab, di halaman pertama hingga halaman terakhir, itu nggak ada sedikit pun kata mengenai pacaran. Bagaimana suami mengasihi istri, bagaimana istri mengasihi suami. Artinya apa? Alkitab ingin memberitahukan kita bahwa yang namanya sebuah hubungan itu adalah hubungan yang serius. Pasangan hidup itu memiliki hubungan yang serius. Tapi kalau kita lihat di data, pada tahun 2018 di Indonesia ada lebih dari 400.000 pasangan yang melakukan perceraian. Di Amerika Serikat, salah satu negara dengan angka perceraian tertinggi, kebanyakan orang Kristen. Kemudian yang disalahkan siapa? Gerejanya, pendetanya, agamanya, orang Kristennya. Mereka yang bercerai memiliki alasan masing-masing. Ada yang karena KDRT, ada yang karena masalah ekonomi, ada yang karena masalah berbeda keyakinan, ada juga masalah mungkin karena masa nggak cocok lagi. Mereka masing-masing memiliki alasan. Tapi mereka nggak tahu dampaknya ke anaknya, ke keluarga intinya, ke pengalaman traumatis yang akan dirasakan nantinya. Kalau begitu, kita harus tahu bahwa hubungan yang dinamakan sebuah pasangan hidup itu adalah hubungan serius dari Tuhan. Maka di dalam pernikahan bisa ada konseling dulu sebelum melakukan pernikahan. Sebelum melakukan pemberkatan, ada yang namanya mendingan mundur dibanding dilanjutkan kemudian bercerai. Karena pasangan hidup itu sudah diberkati oleh Tuhan, berjanji di hadapan Tuhan. Saat Tuhan menciptakan Adam, Tuhan menciptakannya dengan Hawa. Bisa aja Tuhan nggak membuat Hawa buat Adam. Bisa aja Adam membelah diri seperti amuba, nggak usah ada pasangan hidup. Tapi enggak. Tuhan ingin ada Hawa buat Adam. Tuhan ingin ada sebuah pasangan hidup untuk Adam. Karena seperti sebuah persatuan antara Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan ingin ada sebuah persatuan dari sebuah keluarga yang takut akan Tuhan. Konsep ini, konsep yang dibawa Tuhan. Berarti konsep pasangan hidup adalah konsep yang harus kita pahami betul-betul sebagai orang Kristen, bukan main-main. Kemudian muncul pertanyaannya adalah, kalau begitu jodoh itu takdir atau pilihan? Ada dua kelompok. Satu kelompok menganggap bahwa jodoh itu adalah takdir. Udahlah, jodoh nggak kemana, nggak usah dicari gimana-gimana, kita juga datang sendiri. Ada yang menganggap bahwa jodoh itu pilihan. Kita harus mencari, kita harus memilih siapa pasangan hidup kita nantinya. Kita harus tahu satu hal, jika kita bicara mengenai tangan Tuhan, artinya di dalam rencana Tuhan, di dalam kehendak Tuhan, di dalam ketetapan daripada Tuhan. Ketetapan Tuhan ada dua, ketetapan yang bersifat efektif dan ketetapan bersifat permisif. Ketetapan yang bersifat efektif itu seperti ini. Tuhan berfirman jadilah terang, dan terang itu jadi. Tuhan menginisiasi janjinya dengan Abraham. Tuhan berinisiatif. Tapi ada ketetapan Allah bersifat permisif, yang berarti Tuhan mengizinkan. Saya punya teman di mana dia suka naik motor kebut-kebutan. Suatu kali dia jatuh,
Dan sejak itu dia udah gak berani ngebut lagi. Setiap dia mau ngebut, dia lihat bekas luka di tangannya, sehingga dia tidak berani untuk ngebut lagi. Artinya apa? Tuhan mengizinkan dia jatuh dari motor supaya dia gak jatuh lagi. Dalam masalah pasangan hidup, konteksnya adalah Tuhan mengizinkan, manusia punya pilihan. Dikatakan bahwa Hawa ada tulang rusuk Adam, tapi itu Adam dan Hawa, bukan kita. Anda lahir dari rahim ibu Anda bukan tulang rusuk. Yang dinamakan tulang rusuk itu ada konteks Adam dan Hawa. Memang Hawa dari ditakdirkan untuk Adam, tapi kita enggak. Kita punya pilihan, dan Tuhan dapat mengizinkan. Kalau kita punya pilihan dan Tuhan bisa mengizinkan, artinya harus hati-hati dan memilih. Betul ya? Harus hati-hati dan memilih. Karena di dalam sebuah hubungan ada hubungan yang sehat dan hubungan yang tidak sehat. Saya akan ceritakan beberapa fenomena di mana ada anak muda membunuh pacarnya karena nggak terima diputusin. Banyak kasus bunuh diri karena pasangannya. Ada lagi kasus anak SMP berhubungan badan kemudian ditinggal setelah hamil oleh pacarnya. Ada lagi kasus di mana seorang anak kuliah menjual pacarnya yang masih sekolah. Ada lagi kasus di mana seorang pria menjual narkoba untuk membiayai kuliah pacarnya. Dari semua kasus yang terjadi itu, kita dapat tarik satu hal bahwa ini hubungan yang tidak sehat. Betul ya? Jadi ada hubungan yang tidak sehat dan ada hubungan yang sehat. Dari mana bedanya? Tujuannya. Yang tujuannya main-main, pasti kriterianya beda dengan yang tujuannya serius. Contoh, aduh saya cuma pengen main-main, saya cari pasangan yang menarik, fisiknya good looking. Aduh saya cuma pengen duit doang, saya mau jadi sugar baby, saya cari yang punya banyak duit. Kalau yang mau cari pasangan hidup yang serius, pasti dia cari yang setia, cari yang bertanggung jawab. Jadi ada dua hal yang berbeda, ada healthy relationship dan toxic relationship. Di Alkitab juga menjelaskan hal tersebut. Ada sebuah cerita di mana Yesus sedang duduk di Sumur Yakub, kemudian didatangi oleh seorang wanita Samaria. Yesus berkata ke wanita itu, timbal air itu buat aku. Kemudian wanita Samaria itu berkata, masakah engkau menyuruh aku yang wanita Samaria ini, di mana orang Samaria itu gak bergaul sama orang Yahudi, untuk memberikan air kepadamu? Yesus berkata, jika engkau tahu siapa aku, engkau bukan hanya menimba air untuk aku, tapi engkau akan meminta air yang hidup dari aku. Kemudian wanita itu berkata, engkau tidak memiliki timba air, bagaimana cara engkau memberikan aku air? Yesus berkata, barang siapa yang minum air daripada sumur ini akan haus lagi, tapi siapa yang minum air kehidupan daripadaku tidak akan pernah haus lagi. Wanita itu berkata, aku mau air itu Tuhan, berikanlah kepadaku. Kemudian Yesus berkata bahwa panggillah suamimu. Wanita itu berkata bahwa aku tidak punya suami. Yesus berkata, tepat katamu, karena engkau sudah punya 5 mantan suami, dan saat ini pria yang bersama engkau bukan suamimu. Artinya apa? Dari kisah ini kita bisa lihat bahwa ada seorang wanita di mana dia mencari sebuah hal yang dapat memuaskan dia lewat pasangan-pasangan di sebelumnya, sampai 5 kali mantan suami. Tapi Yesus bilang bahwa air tersebut tidak akan memuaskanmu, tapi air daripada Yesus dapat membuat engkau tidak haus lagi. Berarti supaya kita memiliki tujuan yang baik dalam membangun sebuah hubungan, kita cari Yesus dulu. Maka semua kebutuhan kita akan terpenuhi. Kita nggak usah cari pelampiasan di luar, cari kasih sayang di luar yang akhirnya malah berujung hal yang buruk. Nggak perlu, karena Yesus sudah membuat kita penuh, sehingga kita dapat mencari pasangan hidup dengan
tujuan yang benar. Kalau tujuannya udah benar, maka kita harus tahu prinsip-prinsip kebenaran di Alkitab mengenai pasangan hidup. 1. Monogami. Tuhan menciptakan Adam dengan Hawa, bukan Adam dengan Adam, Hawa dengan Hawa, Adam Hawa, Hawa Adam. Bukan seorang lesbian, seorang homo, bukan seorang yang poligami atau poliandri, tapi monogami. Prinsip kedua, berjanji. Saat kita melakukan pernikahan, maka kita akan dilakukan pemberkatan, yang dimana di situ kita akan melakukan janji nikah di hadapan pendeta. Saksinya juga ada keluarga. Jangan lupa Tuhan juga jadi saksi. Kalau begitu, saat kita mencari pasangan hidup, dua-duanya harus berani berjanji di hadapan Tuhan, yang lihat Tuhan, bukan manusia lagi. Prinsip ketiga, seimbang. Seperti tadi, kalau tujuannya yang hubungan serius, nggak mungkin bisa cocok dengan yang hubungannya main-main. Memang perang itu menerangi gelap, tapi bukan berarti perang itu dapat bersatu dengan gelap. Keempat, sepadan. Dikatakan bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kemudian Tuhan menciptakan Hawa. Hawa itu berbeda jauh dengan Adam. Dia cewek, dia memiliki kelemahannya masing-masing, memiliki kelebihannya masing-masing. Mungkin Hawa lebih perasa, Adam lebih kepikiran. Kata sepadan di sini artinya saling menolong, bukan berarti sama. Enggak harus sama. Tiap masing-masing punya kelebihan dan kelemahan, tapi saling melengkapi, saling menolong. Oke, selanjutnya adalah kalau begitu hal-hal apa yang harus diperhatikan untuk mencari pasangan tersebut? Kita udah tahu bahwa dalam membangun sebuah hubungan ada tujuan yang benar. Kita udah tahu bahwa kita mempunyai pilihan. Kita udah tahu bahwa kita mempunyai prinsip-prinsip kebenaran dalam membangun sebuah hubungan. Apakah ada hal-hal lagi yang harus kita perhatikan? Ada 3. Pertama adalah pertimbangkan karakter dan kepribadian. Saat Anda menikah, Anda bukan membeli kucing dalam karung. Saat sudah menikah, Anda nggak bisa tukar ulang, tukar tambah, nggak bisa. Anda harus menerima dia apa adanya setelah menikah. Kenapa? Karena manusia itu nggak bisa berubah oleh orang lain. Yang bisa ubah orang itu adalah dirinya sendiri dengan Tuhan. Jadi kalau tiba-tiba dia datang, dia ada seorang pemabuk, menjudi, dibilang kalau sama kamu dia akan berubah. Kenapa nggak berubah dulu baru sama kamu? Karena begitu Anda terima, kalau dia muncul lagi, Anda nggak bisa berkata apa-apa kalau sudah menikah. Anda hanya harus menerima kepribadiannya seperti itu, karena bisa mengubah dirinya, baik lagi hanya dia dengan Tuhan. Kalau begitu, pertimbangkan baik-baik karakter dan kepribadian tersebut. Kedua, kriteria tidak berlebihan. Aduh, saya mau cewek cantiknya kayak Blackpink. Saya mau cowok yang gantengnya kayak BTS. Saya cari cowok nih yang tingginya seratap. Saya cari cewek nih yang imut, sepenggaris, kecil bisa dibawa kemana-mana. Ini kriteria yang berlebihan. Dan kita tahu salah satu hal, bahwa manusia tidak sempurna. Anda melihat, waduh yang ini tampaknya bagus nih, rumput tetangga selalu lebih hijau bos. Tapi satu hal, bahwa Anda nggak tahu kekurangannya apa. Anda belum kenal dengan dia. Setiap orang punya kekurangan dan kelebihan. Nggak ada satupun yang sempurna. Jadi kalau begitu, kriterianya jangan berlebihan. Hal ketiga yang harus diperhatikan adalah jauhi mitos ataupun tahayul. Zodiak Anda Libra. Libra cocok dengan Gemini. Gemininya ada tatung. Waduh, susah juga ya. Terus dikatakan kalau sapunya setengah-setengah nih, pasangannya nih belewokan.
Akhirnya Anda sapu setengah-setengah, ntar lu dimanyak lu. Kemudian katanya kalau duduk di depan pintu nih susah dapet jodoh, berat jodoh. Kalau gitu Asher gimana ya? Asher depan pintu sih, meskipun gak duduk, mungkin jodohnya setengah berat kali ya. Karena itu jauhilah mitos dan tahayul. Hal-hal seperti itu jauhi. Apalagi dengan puasa gelap seperti pelet, santet. Karena Anda hidup ditentukan oleh pilihan Anda dan pilihan Tuhan. Jadi saya ulang lagi bahwa Anda harus perhatikan karakter dan kepribadian. Kedua, kriteria itu jangan berlebihan. Ketiga, jauhi mitos atau tahayul. Terakhir, saat Anda sudah mendapatkan pasangan, bangunlah hubungan itu berlandaskan kasih. Karena cinta baru bisa disebut cinta jika Anda ada membangun ada cinta di dalamnya. Saya ulang lagi, cinta baru bisa disebut cinta jika ada cinta di dalamnya. Bangunlah hubungan tersebut dengan cinta di dalamnya, dengan kasih di dalamnya. Jangan cuma ngomong cinta doang. Ada beberapa hal indikator sebuah kasih dalam Alkitab: sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, saling melayani, saling memaafkan dan tidak menyalahkan. Oke, saya akan berdoa untuk kita semua. Bapak, terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami belajar bagaimana kami tahu bahwa sebuah pasangan hidup itu ada di tangan keputusan kami, tapi juga persetujuan oleh Engkau. Ada dalam pilihan kami, tapi ada juga Roh Kudus yang membimbing kami. Kami mau ya Tuhan terus belajar dan mengerti, supaya kami paham bahwa konsep hubungan itu adalah konsep daripadamu. Konsep pasangan hidup adalah konsep yang serius yang harus kami perhatikan baik-baik dan kami pertimbangkan dengan baik. Dan kami akan membangun sebuah hubungan itu adalah hubungan yang sehat, yang berlandaskan kasih, seperti bagaimana Engkau mengajarkan kasih kepada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan nama Yesus kami satu hati dalam berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan pada siang sore hari ini Tuhan, kami boleh beribadah ya Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh memuji nama-Mu Bapa, kami juga boleh ya Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan, lewat perantaraan hamba-Mu Bapa, Kak Kevin Tuhan. Bapa, kami mau mengangkat tangan kami ya Tuhan, kami mau berdoa untuk Kak Kevin yang selaku pembicara pada ibadah hari Minggu, ibadah Youth Reach pada siang sore hari Tuhan. Kami angkat tangan kami ya Tuhan, kami mau memberkati ya Tuhan segala ladang pelayanan beliau Tuhan. Kami mau tupang tangan ya Tuhan atas setiap apa yang dilakukan oleh Kak Kevin ya Tuhan, semuanya berhasil ya Bapa. Semakin naik dan bukan turun ya Tuhan, menjadi kepala dan bukan ekor ya Bapa. Tuhan berkati keluarganya, berkati seluruh ya Bapa, teman-temannya Bapa, teman-teman dan orang-orang di sekelilingnya Bapa. Kiranya Bapa terus-terus menambahkan hikmat marifat-Mu ya Tuhan atas Kak Kevin Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, pada siang sore hari ini kami juga mau berdoa ya Bapa untuk Opa Niko Notoro Harjo ya Tuhan selaku gembala sidang Bapa, beserta Oma Hermin, beserta ya Tuhan keempat wakil Pak Niko. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau Tuhan urapan-Mu Tuhan turun Bapa atas Opa Niko ya Tuhan, terus perlengkapi Tuhan, terus Tuhan Kau tambahkan ya Bapa dari hari demi hari ya Bapa, kesehatannya ya Bapa, seluruh ladang pelayanan beliau ya Bapa. Engkau boleh menyertai Pak Niko Tuhan di dalam nama Yesus. Bapak, kami juga berdoa untuk Pak Totong dan jajarannya Tuhan. Engkau juga memberkati Bapak Gembala GBI Rempoa cabang 1H Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau perlengkapi lebih dan lebih lagi Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, urapan-Mu turun Tuhan atas pemimpin-pemimpin rohani kami ya Bapa. Curahkanlah Bapa urapan-urapan-Mu atas mereka ya Tuhan. Biarlah semakin naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor ya Tuhan. Semakin diberkati oleh-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus.
Bapa, pada siang sore hari ini Tuhan kami mau berdoa juga Tuhan untuk Indonesia. Tuhan kami mau katakan shalom untuk Indonesia Bapa. Tuhan Indonesia, Tuhan dalam lawatan-Mu Tuhan. Indonesia dalam kuasa kasih-Mu Tuhan. Dari setiap tanahnya, dari setiap udaranya, dari setiap pulau-pulaunya Bapa. Dari Sabang hingga Merauke Tuhan Kau boleh terus Bapa. Engkau tuh boleh curahkan ya Bapa kasih-Mu atas Indonesia Bapa. Kami mau berserah hanya kepadamu aja Tuhan, karena Engkaulah ya Tuhan satu-satunya Raja di dalam hidup kami Bapa. Tuhan hari-hari ini ya Tuhan hari yang penuh dengan ketidakpastian ya Bapa. Pandemi COVID-19 ya Bapa. Kami mau berdoa ya Bapa, kami mau berdoa Bapa. Tuhan, Engkau ya Bapa kiranya terus Tuhan menjaga kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau enggak tinggalkan kami yang terus berseru, terus berserah kepadamu Yesus. Dan biarlah Tuhan tangan-Mu aja ya Tuhan yang boleh berperkara atas kami Tuhan Indonesia Bapa. Berkati garda depan Bapa, para medis Tuhan yang menolong pasien COVID-19 Bapa. Dan berkati juga Tuhan Kau boleh pulihkan secara sempurna Tuhan pasien COVID-19 Tuhan. Dalam nama Yesus Bapa. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Bapa. Roh perlindungan biarlah Tuhan selalu, mujizat-Mu Tuhan selalu ada Bapa. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau Allah yang mampu melakukan hal yang mustahil Tuhan. Mustahil bagi manusia, tapi mungkin bagimu Tuhan. Ya Bapa, Engkau Raja kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, pada siang sore hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk generasi muda Yeremia Bapa, untuk generasi anak-anak muda di generasi akhir zaman ini ya Tuhan. Engkau boleh memulihkan hati-hati yang hancur. Engkau boleh memulihkan Tuhan setiap keluarganya, setiap apapun ya Tuhan, perkara anak-anak muda saat ini ya Bapak. Baik roh-roh pornografi, LGBT Bapak, baik roh-roh kenakalan remaja, pergaulan bebas Tuhan, kami mau minta topang tangan-Mu Tuhan atas generasi Yeremia Tuhan, generasi anak muda zaman now Tuhan. Dan biarlah terus ya Tuhan dipakai oleh-Mu dengan dahsyat dan luar biasa Tuhan. Tuhan biarlah perkenanan-Mu turun Bapa atas anak-anak muda ya Tuhan. Tuhan kami sayang Engkau Bapa, kami cinta kepada Engkau Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami juga mau berdoa Tuhan untuk GBI Rempoa Tuhan. GBI Rempoa 1H Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau terus Tuhan memakai pelayan-pelayan-Mu. Engkau memakai Tuhan segenap perangkat yang ada di gereja kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan Engkau yang mencukupkan. Engkau yang menyediakan Tuhan. Bapa, kami mau serahkan ya Tuhan hidup kami ya Tuhan untuk-Mu Tuhan. Hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Dan kiranya hari ini Bapa, walaupun ibadah kami sebentar lagi telah berakhir ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya roh kami terus menyala-nyala hari demi hari ya Tuhan. Dan biarlah semua kehormatan kemuliaan bagi nama-Mu Yesus. Tuhan kami mau pakai segenap talenta kami mau pakai setiap passion kami ya Tuhan. Hanya untuk memuliakan nama Tuhan Tuhan. Dan biarlah nama-Mu ditinggi-tinggikan dan dimuliakan. Karena Engkaulah Tuhan yang layak ditinggikan dan dipuji. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami, ini rasa syukur kami, ini hati kami Bapa, ini kami Bapa pada siang sore hari ini Tuhan. Dengan penuh rasa syukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan atas segala kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.